Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dan saya percaya Anda semua dalam keadaan sehat dan baik. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami boleh bersama kembali untuk mendengar dan belajar dari firman-Mu. Tuhan berkenan memberkatinya dalam Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini kita akan belajar tentang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata-kata ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Lihat Matius 6 ayat 12. Permohonan ini sekilas tampaknya biasa-biasa saja. Namun, kalau direnungkan, ternyata mengandung sesuatu yang sangat serius, yaitu mengajak kita untuk mengenali diri sendiri sebelum kita memohon pengampunan dari Allah Bapa. Sebab permohonan pengampunan dari Allah Bapa untuk dosa-dosa kita sebanding dengan kesungguhan hati kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, doa ini mengajar kita untuk mengampuni lebih dahulu orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak layak memohon pengampunan dari Allah Bapa jika dalam hati kita masih ada dendam dan sakit hati terhadap orang lain yang menyakiti kita. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mau dan bisa mengampuni ternyata merupakan tanda kedewasaan kepribadian dan iman kita. Bagaimana kita bisa mengampuni kalau kita disakiti, dihina, dikhianati, dan dirugikan sedemikian rupa? Mari kita belajar dari Yesus, Sang Pengampun itu. Yang pertama, Yesus pernah disakiti, bahkan dikhianati dan ditinggalkan oleh Yudas, Petrus, dan murid-murid yang lain. Justru saat ia sedang menghadapi Via Dolorosa yang amat berat, satu persatu murid-muridnya lari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Bahkan Yudas penjualnya kan, Petrus menyangkalinya dengan bersumpah-sumpah. Semua itu tentu membuat hati Yesus pedih dan terluka. Tapi setelah ia bangkit dari kubur, ia justru menemui mereka. Ia menyatakan perhatian dan kepeduliannya yang tidak berubah kepada mereka. Ia tidak mengungkit-ungkit peristiwa masa lalu. Ia tidak memaki-maki mereka. Kepada mereka, Yesus tidak memberikan ancaman atau memutuskan hubungan, tapi justru memulihkan dan merangkul mereka kembali. Bahkan Yesus tetap memakai mereka sebagai murid dan melengkapi mereka dan menjanjikan penyertaan kepada mereka melalui Roh Kudus, supaya mereka jangan takut dan gentar lagi. Hal ini berarti Yesus memahami dan mau mengerti situasi yang melatar belakangi murid-muridnya sampai mereka bisa berbuat seperti itu. Yesus juga sanggup untuk tidak menyimpan dalam hati dan benak pikirannya akan apa yang pahit itu. Sebab menyimpan kesalahan dan perlakuan orang lain yang menyakitkan hati dan pikiran berarti menyimpan racun yang bisa meracuni diri sendiri. Ingatlah, bawang putih itu kalau diiris-iris, dilukai, disakiti, tapi ia tidak pernah menangis. Yang menangis siapa? Justru orang yang melukainya. Itulah juga yang dialami oleh Petrus dan murid yang lain, juga Paulus, dan masih banyak orang lainnya. Yang kedua,
Yesus ditangkap, diadili, dihina, diludahi, dicemeti, dan dipakukan, serta dilucuti sampai mati. Betapa mengerikan semuanya itu. Namun yang sangat mengejutkan, justru dari atas kayu salib, ia berseru dalam doa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Di atas kayu salib, selagi menanti datangnya kematian, Yesus masih sanggup menyatakan kasih, yaitu kebajikan atau kehendak baik yang tak terbatas hanya pada kawan, tapi juga kepada lawan. Kehendak baik yang dikehendaki orang lain mendapatkan berkat tanpa mempertimbangkan perlakuan dan tindakan apa yang orang itu telah lakukan kepada Yesus. Yesus tidak mengutuki mereka satu persatu, tapi justru mendoakan kehidupan mereka di hari depan, agar mereka tidak menuai badai karena telah menabur angin. Hati yang disakiti ternyata sanggup mengampuni. Hati yang dihina ternyata tidak merana. Tubuh yang dihajar ternyata dialah yang sanggup menghindar. Yang dibunuh justru yang perhatian penuh kepada sang pembunuhnya. Itulah pengampunan. Mari kita belajar mengampuni, tidak menyimpan dalam hati, apalagi mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Namun dengan besar hati dan penuh kasih kita mengampuni siapa saja yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita, supaya Bapa di sorga pun berkenan mengampuni kita. Ingatlah, bagaimana mungkin kita mau minta ampun kepada Bapa jika kita sendiri tidak mau mengampuni. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.